Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 14 bulan September 2020. Di dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan alhamdulillah pelajaran kita sampai kepada Quran surah Al-Ikhlas. Ya. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar dengan berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di mata pelajaran Al-Quran Hadis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas. Tentunya dengan memperhatikan bacaan kita sesuai dengan kaidah tajwidnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, setelah kita baca surah Al-Ikhlas tadi, maka yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas, tentunya ada beberapa poin yang penting mengenai bacaan Al-Quran kita yang benar, yang sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang pertama yaitu adalah yang harus kita perhatikan, yaitu panjang pendeknya. Bacaan yang panjang tentunya harus dibaca panjang, dan apabila bacaannya pendek maka harus dibaca pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, di sini terdapat dua huruf H. Yang pertama huruf H yang ada pada kalimat huwa dan Allah. Ya. Ini. Nah. Dan ini. Maka huwa dan Allah itu adalah huruf H tafkhim. Harus dibaca tafkhim. Maksudnya harus dibaca tebal. Qul huwallahu. Qul
huwallahu. Jadi harus dibaca tebal. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya. Di sini terdapat ada kalimat ahadun. Ya. Maka perbedaannya adalah ketika kita membaca kalimat huwa dan Allah, maka itu hu yang ada di huwa dan Allah itu harus dibaca tebal. Akan tetapi ketika kita membaca ahadun, maka harus dibaca tipis. Ya. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Hu ha. Ya. Jangan nanti teman-teman membacanya sama. Seperti qul huwallahu ahad. 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 Maka itu adalah bacaan yang salah. Maka harus dibaca sesuai dengan bunyi hurufnya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian yang kita perhatikan juga yaitu adalah hukum bacaan qalqalahnya. Ya, sebagaimana di pelajaran kita sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa itu qalqalah, yaitu adalah apabila ketika terdapat huruf-huruf qalqalah yang 5 di beberapa kalimat atau ayat di dalam Al-Quran, maka harus dibaca memantul. Seperti apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Ahad. Yang mana qalqalahnya teman-teman? Nah ini. Ya. Ahad. Ahad. Itu namanya hukumnya qalqalah, dibaca memantul. Oke, itu harus diperhatikan. Jangan dibaca nanti huruf dal. Huruf dal adalah salah satu huruf di antara 5 huruf qalqalah. Nanti insya Allah di pelajaran berikutnya akan kita bahas. Qalqalah, hukum bacaan qalqalah. Jadi qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Ketika membaca kalimat Allah pun juga harus diperhatikan ya teman-teman. Karena kalimat Allah ini sebelumnya ada alif yang berharokat fathah. Allah. Ya. Allah. Allahus samad. Jangan sampai nanti kita membaca Allah Nggak ada ya. Nggak ada yang namanya harokat yang ada harokat a, i, u. Kemudian kebetulan huruf alif yang terdapat di kalimat Allah itu adalah berharokat fathah, maka harus dibaca jelas, bukan dibaca ya, a yang harus dibaca. Allah. Allahus samad. Allahus samad. Begitu juga dengan ayat sebelumnya huwallah, jangan huwallah. Huwallah. Nanti kadang-kadang ada beberapa orang biasanya membaca Allah, ya. Allah ada juga. Allah. Nah, itu bacaan yang keliru, yang salah. Maka yang benar Allah, dibaca tebal. Allah. Ya, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi itu harus diperhatikan. Begitu juga dengan kalimat sesudah Allah. Ya. Allahus samad, dibaca qalqalah lagi memantul ya. Jangan nanti huruf dal yang ada di ayat surah Al-Ikhlas ini membacanya seperti membaca huruf ta. Contohnya bagaimana? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu adalah bacaan yang salah ya. Yang salah. Maka yang benar harus dibaca memantul, karena huruf dal adalah salah satu huruf qalqalah yang
Ketika kita baca kemudian kita wakaf di situ, kita berhenti, maka harus dipantulkan bacaannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Begitu juga dengan ayat yang ketiga dan yang keempat. Itu harus diperhatikan ya, bacaan qalqalahnya. Ini Bapak tantain ini ya. Ini harus dibaca memantul. Ini ahadnya, somatnya, dan juga ahadnya. Nah, jadi begitu juga yang ini, walam yulad. Nah, berarti ada 5 bacaan qalqalah yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, yang apabila kita baca itu harus dengan cara memantulkan huruf tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak kembali pertegas, nanti ketika teman-teman membaca surah Al-Ikhlas maka tetap diperhatikan antara hu atau ha, huruf ha yang tebal maka harus dibaca tebal. Ketika teman-teman membaca satu kalimat di dalam surah Al-Ikhlas terdapat ada huruf ha tipis atau ha kecil, maka juga harus dibaca tipis. Ahad, ha hi hu, ha hi hu. Beda ya. Jangan sama nanti membacanya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau misalnya bacaan yang salahnya seperti apa, Pak? Maka bacaan yang salah seperti tadi yang Bapak sudah jelaskan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ha yang seharusnya dibaca tipis itu dibaca tebal. Ahad, maka itu bacaan yang salah. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah harus dibaca sesuai dengan hurufnya. Ketika hurufnya ha-nya kecil atau ha-nya tipis, maka harus dibaca tipis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, teman-teman semua, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita baca sekali lagi Al-Quran surah Al-Ikhlas bersama-sama. Bapak hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak saleh ya, anak saleh siap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman semua semakin semangat belajar membaca Al-Qur'annya di rumah ya. Tetap perhatikan makharijal hurufnya dan perhatikan panjang pendeknya, dan juga perhatikan bacaan-bacaan qalqalahnya. Insyaallah selama kita masih mau semangat mempelajari Al-Quran, bagaimana supaya kita benar dalam membacanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa senandung Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Anak soleh siap, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, jangan lupa cuci tangannya sebelum atau sesudah melakukan atau memegang sesuatu. Tetap ya, sholat 5 waktunya dijaga dan diperhatikan. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menghilangkan corona di kota tercinta kita Balikpapan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.